Oke, selamat datang di channel MathNoob. Saya adalah pencinta matematika, tapi saya merupakan seorang newbie. Tapi saya juga senang membagikan apa yang sudah saya pelajarin. Berikut adalah yang sudah saya pelajarin untuk matematika minat dan persamaan lingkaran. By the way, ini adalah persamaan lingkaran yang kedua. Kalau kalian belum nonton yang pertama, atau belum punya dasar tentang persamaan lingkaran, silahkan nonton yang pertama dahulu. Sekarang kita mau pelajari soal kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran berarti kita ada garis dan ada lingkaran. Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah C. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY dan ditambah C sama dengan 0. Kita substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk X. Kemudian, kita gunakan tinjauan diskriminan. Diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Tinjauan diskriminan ini untuk mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke. Kita substitusi persamaan garisnya, sehingga kita dapat persamaan yang baru, kemudian kita ekspansi persamaan ini. Oke, kita lakukan operasi aljabar, sehingga mendapatkan bentuk yang terakhir. Oke. Kalau persamaan kuadrat, itu biasa dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Artinya, A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat, B-nya adalah A ditambah 2MC ditambah BM, nya adalah C ditambah BC ditambah C kuadrat. Lakukan tinjauan diskriminan untuk melihat jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Jika diskriminan sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di satu titik. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Sekarang kita bahas persamaan garis singgung. Jika garis menyinggung sebuah lingkaran, maka kita bisa menentukan persamaan garis tersebut. Ini persamaan garis singgung jika kita diberitahu titik singgungnya. Maka, jika lingkarannya berpusat di A, B dengan jari-jari R, kita gunakan persamaan sebagai berikut. X1 adalah titik singgungnya, Y1 juga titik singgungnya, A dan B adalah pusat lingkaran, sedangkan R adalah jari-jari. Jika lingkaran yang diberitahu itu berupa bentuk umum persamaan lingkaran, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini, di mana X1 dan Y1 adalah titik singgung lingkaran. Dan yang diberitahu adalah gradien garis singgung. Jadi kalau yang tadi dikasih tahu titik singgungnya ada di mana, sekarang yang diberitahu adalah gradien garis singgungnya. Maka kita gunakan rumus seperti ini, di mana A dan B adalah titik pusat lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, sedangkan M adalah gradien garis singgung. Di sini kalian bisa lihat bahwa persamaan garis singgungnya ada 2. Ya, betul, ada 2 karena nanti garis singgungnya akan berada di satu sisi dan ada di sisi yang berlawanan, seperti pada gambar. Jadi jika kita diberi gradien tertentu, maka kita punya 2 garis singgung. Sekarang persamaan garis singgung jika titiknya berada di luar lingkaran. Contohnya, lingkaran A, lingkaran berpusat di A, dengan titik E berada di luar lingkaran A, maka kita akan bisa menggambarkan 2 garis singgung adalah garis singgung CE dan DE. Oke. Nah, cara mencari persamaan garis CE dan DE itu bisa ditentukan dengan 3 cara. Menentukan dengan persamaan garis polar, dengan sifat diskriminan, ataupun dengan menggunakan rumus. Oke. 3 cara ini akan selalu menghasilkan persamaan garis yang sama. Kita lihat satu persatu. Berikut adalah menggunakan persamaan garis polar. Lingkaran berpusat di A, B dengan jari-jari R. Titik di luar lingkaran adalah X1, Y1. Kita tentukan dulu persamaan garis polar dengan berpanduan pada tabel berikut. Jika persamaan lingkaran diberitahu dalam bentuk X min A dikuadratkan,
ditambah kuadrat dari Y min B sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis polarnya adalah X1 min A dikali X min A, ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Jika persamaan lingkarannya diberikan dalam bentuk umum persamaan lingkaran, maka persamaan garis polarnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X tambah X1 ditambah setengah B dikali Y tambah Y1 tambah C. Setelah kita dapatkan persamaan garis polar, kita substitusi persamaan garis polar tersebut ke dalam persamaan lingkaran untuk mendapatkan dua titik singgung. Kemudian lanjutkan dengan mencari persamaan garis singgung yang sudah diketahui titik singgungnya, seperti pembahasan kita di awal. Oke, ini contoh soalnya ya. Dengan persamaan lingkaran seperti itu, kita tahu bahwa pusatnya adalah 0,0 dan jari-jari R kuadratnya adalah 13. Jadi R-nya adalah akar 13 melalui titik 5,1. Titik A berada di luar lingkaran. Maka kita gunakan persamaan garis polar yang pertama ya, yang di baris kedua, kolom kedua. Ini tinggal masukkan titik pusatnya A, 0, B, 0, dan R kuadratnya adalah 13, sehingga kita dapatkan persamaan garis polar Y sama dengan 13 dikurang 5X. Kemudian kita substitusi persamaan garis polar ke dalam lingkaran, ke dalam persamaan lingkaran, sehingga kita akan dapatkan dua nilai X, di mana X-nya adalah 3 atau X-nya adalah 2. Setelah kita mendapat nilai X, kita substitusi nilai X tersebut ke persamaan garis polar untuk mendapatkan nilai Y. Jadi kita mendapatkan dua titik singgung. Kalau X-nya 3, kalian bisa hitung sendiri bahwa itu Y-nya adalah min 2. Atau jika X-nya 2, maka Y-nya adalah 3. Maka kita mendapatkan dua titik singgung, 3,-2 dan 2,3. Kita gunakan persamaan garis singgung di lingkaran titik tertentu, sehingga kita mendapatkan dua garis singgung ya, dua persamaan garis. Yang kalau kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan 3/2X dikurang 13/2, dan Y sama dengan min 2/3X ditambah 13/3. Bentuk yang ini tolong diingat karena nanti kita akan buktikan bahwa cara apapun persamaan garis singgungnya yang didapat tetap sama. Sekarang dengan tinjauan diskriminan. Pusat lingkaran tetap di A, B, jari-jarinya R, dan titik di luar lingkarannya adalah X1, Y1. Oke. Kita buat persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1, menggunakan rumus persamaan garis. Kita substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian kita gunakan sifat diskriminan untuk mendapatkan gradien. Substitusikan nilai-nilai gradien tersebut ke dalam persamaan garisnya, ke dalam persamaan yang pertama kali kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan persamaan garis singgungnya. Ini contohnya masih sama, berarti pusatnya di 0,0, R kuadratnya adalah 13, titik A 5,1 berada di luar lingkaran. Kita buat persamaan garisnya dulu. Ya, kita masukkan 5 dan 1 ke dalam rumus persamaan garis, sehingga kita mendapatkan Y sama dengan MX dikurang 5M ditambah 1. Persamaan garis ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat dalam X kuadrat ya. Di sini kita bisa lihat, berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti A-nya adalah M kuadrat tambah 1, B-nya adalah 2M dikurang 10M kuadrat, C-nya adalah 25M kuadrat dikurang 10M dikurang 12. Kita gunakan tinjauan diskriminan, karena ini menyinggung garis berarti diskriminannya sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kemudian kita dapatkan dua nilai gradien, yaitu min 2/3 atau 3/2.
Nilai gradien ini kita substitusikan ke persamaan garis yang awal, sehingga kita mendapatkan dua persamaan garis. Y sama dengan min 2/3X ditambah 13/3, dan Y sama dengan 3/2X dikurang 13/2. Bisa dilihat bahwa ini adalah bentuk yang sama dengan yang tadi ya. Jadi dengan cara tadi dan dengan cara yang sekarang, tetap persamaan garis yang kita dapatkan sama. Sekarang dengan cara yang ketiga, menggunakan rumus lingkaran pusat di A, B, jari-jarinya R, dan titik di luar lingkaran adalah X1, Y1. Kita gunakan rumus untuk mendapatkan gradien M. Setelah kita dapatkan gradien M, kita substitusikan gradien tersebut ke dalam persamaan di atas. Berikut langkah-langkah detailnya. Masih sama ya, pusatnya di 0,0, R kuadratnya adalah 13, berarti R-nya adalah akar 13, titik di luar lingkaran adalah 5,1, kita gunakan rumusnya, kita masukkan A dan B. A dan B-nya masih 0 dan 0 ya, karena pusat lingkaran berarti di 0,0. Kita dapatkan rumus Y sama dengan MX plus minus akar dari 13M kuadrat tambah 13. Kemudian kita substitusikan titiknya, X dan Y-nya, sehingga kita mendapatkan dua gradien, yaitu min 2/3 dan 3/2. Dua gradien ini kita substitusi ke persamaan yang awal, sehingga kita akan mendapatkan 4 persamaan. Kenapa 4 ya? Karena itu setiap M ada plus minus. Dari 4 ini kita harus memilih yang mana yang benar-benar merupakan persamaan garis singgung yang kita inginkan dan yang mana yang bukan. Caranya gimana? Kita gunakan titik 5,1 untuk menentukan persamaan garisnya. Tinggal substitusi titik 5 dan 1 ke dalam X dan Y, maka kalian bisa lihat bahwa yang tidak sesuai kita eliminasi, sehingga didapatkanlah dua persamaan garis singgung yang kita inginkan. Persamaan ini masih sama ya dengan contoh soal yang sebelumnya, dua soal sebelumnya. Jadi dengan cara apapun, persamaan garis singgung kita bisa dapatkan. Semoga kalian mengerti sampai sini. Jika tidak, silakan tanya lewat komen di bawah atau post Instagram dengan mention saya, di story boleh, di feed boleh, atau langsung DM saya lewat Instagram. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Selamat belajar!